Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kali ini tentang pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Bagaimana pengadaan barang atau jasa melalui penyedia? Simak video berikut ini. Bahasan tentang pengadaan barang atau jasa melalui penyedia dibagi dalam 3 subbahasan. Pertama, pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa. Kedua, tender atau seleksi gagal dan tindak lanjutnya. Ketiga, pelaksanaan kontrak. Pertama, pelaksanaan pemilihan. Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah rencana umum pengadaan RUP diumumkan. Untuk barang atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran kementerian atau lembaga atau persetujuan RKA perangkat daerah dan setelah RUP diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pemilihan penyedia tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan. Salah satu metode pemilihan adalah e-purchasing. Metode ini dilaksanakan dengan 2 kriteria. 1. Wajib. Wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. 2. Tidak wajib. Tidak wajib jika tidak ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Keputusan pembelian melalui e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pelaku usaha lokal. Metode yang lain adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. Metode ini digunakan dalam pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang tercakup dalam kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, konferensi mendadak yang dihadiri presiden atau wakil presiden. Kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara atau sesuai dengan perundang-undangan. Ketiga, pekerjaan konstruksi bangunan yang satu kesatuan sistem dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keempat, barang atau jasa yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Kelima, pengadaan dan penyaluran benih unggul serta pupuk. Keenam, pekerjaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan itu. Ketujuh, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten. Terakhir, kedelapan, pemilihan penyedia yang tender ulangnya gagal. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, metode ini digunakan untuk pekerjaan yang tercakup dalam kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Kedua, hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang terdaftar atau yang mendapatkan izin. Ketiga, konsultan hukum atau pengadaan arbitrer yang tidak direncanakan yang sifat pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Dan terakhir, keempat, permintaan berulang, repeat order untuk penyedia yang sama dan dibatasi hanya paling banyak 2 kali. Metode pengadaan langsung dilaksanakan dalam 2 cara. Pertama, pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi.
Kedua, permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja (SPK). Metode tender cepat dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, peserta sudah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Kedua, peserta hanya memasukkan penawaran harga. Ketiga, evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi. Keempat, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Kelima, dapat menggunakan e-reverse auction. Sedangkan metode tender atau seleksi dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Tender atau seleksi prakualifikasi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan prakualifikasi. Kedua, undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek atau daftar peserta. Ketiga, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender atau seleksi. Keempat, pemberian penjelasan. Kelima, penyampaian dokumen penawaran. Keenam, evaluasi dokumen penawaran. Kedelapan, penetapan dan pengumuman pemenang. Kesembilan, sanggah. Terakhir, sanggah banding yang dikhususkan untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan prakualifikasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumuman prakualifikasi. Kedua, pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi. Ketiga, pemberian penjelasan bila diperlukan. Keempat, penyampaian dokumen prakualifikasi. Kelima, evaluasi prakualifikasi. Keenam, penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi. Dan terakhir, masa sanggah kualifikasi. Sedangkan tender atau seleksi pasca kualifikasi dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, pengumuman atau undangan. Kedua, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. Ketiga, pemberian penjelasan. Keempat, penyampaian dokumen penawaran. Kelima, evaluasi dokumen penawaran. Keenam, pembuktian pasca kualifikasi. Ketujuh, penetapan dan pengumuman pemenang. Kedelapan, sanggah. Dan terakhir, sanggah banding yang dikhususkan untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dikenal juga e-reverse auction. Pada dasarnya, penawaran dalam pemilihan penyedia dilakukan hanya satu kali. Dengan e-reverse auction, penawaran harga dapat dilakukan secara berulang. Cara ini bisa digunakan pada tender cepat, e-purchasing, dan tindak lanjut tender yang hanya ada 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis.